Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi azma'in. Ananda sekalian, alhamdulillah hari Rabu 13 Januari 2021 ini kita bisa bertemu lagi ya. Kali ini Bapak ingin menjelaskan tentang menelaah struktur dan kaidah kebahasaan serta mengungkapkan kritik, sanggahan atau pujian dalam bentuk teks tanggapan ya. Nah, seperti yang telah Ananda ketahui ada 3 bagian dalam teks tanggapan. Yang pertama ada evaluasi. Nah, evaluasi terdapat pada bagian awal teks tanggapan kritis. Pada bagian ini pengkritis memberi pernyataan umum tentang apa yang akan dikritisi. Melalui bagian ini pembaca mengetahui inti permasalahan yang akan dibahas. Jadi di sini di bagian evaluasi ini pembahas akan menyinggung tentang topik apa pembahasan atau tanggapan itu dilakukan. Nah, misalkan COVID-19 adalah fenomena yang langka, misalkan dia mengevaluasi dulu fenomena yang langka atau apa. Dia mengevaluasi terhadap tanggapannya ya. Nah, kedua setelah mengevaluasi dia ada mendeskripsikan. Mendeskripsikan di sini dia deskripsi ini merupakan inti pembahasan teks tanggapan kritis. Bagian ini berisi opini penulis dari berbagai sudut pandang terhadap masalah yang dikritisnya, baik kekurangan maupun kelebihan. Nah, di deskripsi teks ini, di bagian deskripsi teks tadi setelah melakukan evaluasi terhadap masalah yang dihadapi, misalkan tentang COVID-19, dia memberikan COVID-19 adalah hal yang langka. Nah, misalkan hal yang harus kita waspadai, misalkan. Nah, itu evaluasinya. COVID-19 adalah hal yang harus kita evaluasi. Nah, mengapa harus kita evaluasi? Karena misalkan penanganan COVID-19 di Indonesia tidak bagus, misalkan, atau sangat baik. Nah, itu kan bisa memberikan penilaian baik berupa kekurangan maupun kelebihan. Nah, kemudian opini ini diperkuat oleh fakta dan data. Dari data WHO misalkan, dari data Kemenkes bulan Desember tahun 2020 menyatakan bahwa kasus di Indonesia melonjak drastis. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kepedulian masyarakat dalam menjaga protokol kesehatan. Nah, di situ kan memberikan deskripsi tentang teks ini ya, tentang teks tanggapan. Nah, yang ketiga adalah penegasan ulang. Nah, bagian ini berisi hasil dari mengkritisi masalah dari berbagai sudut pandang. Nah, penulis pun dapat memberikan solusi dan saran. Nah, misalkan tadi yang COVID-19, evaluasinya COVID-19 harus kita cermati dengan baik. Nah, atau harus kita tangani dengan baik. Karena saya melihat misalkan kan itu harus COVID-19 harus ditangani dengan baik, itu bagian evaluasi. Nah, kemudian bagian deskripsinya itu misalkan saya melihat bahwa masyarakat lalai dalam menjalankan protokol kesehatan. Nah, itu kan kritisinya, kekurangannya. Nah, oleh karena itu saya berharap bahwa masyarakat bisa menjaga protokol kesehatan. Nah, itu saran atau solusi yang diberikan. Nah, jadi ada 3. Nah, ada tadi bagian evaluasi, kemudian bagian deskripsi teks, dan bagian penegasan ulang ya. Bisa membedakan Ananda 3 struktur atau 3 bagian dari teks tanggapan ya. Nah, kemudian di sini contoh. Nah, Ananda bisa lihat contohnya di sini. Banyak evaluasinya, banyak para remaja yang sudah mengenal pergaulan bebas pada masa kini. Di Indonesia sebaiknya kita tidak melakukan pergaulan bebas sebagai orang beradab.
Pergaulan bebas merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang sering ditemui pada masa kini. Bebas yang dimaksud adalah melewati batas norma, agama, dan masyarakat ketimuran seperti yang dilakukan orang-orang barat. Nah, ini evaluasinya. Nah, kemudian deskripsi teksnya, pergaulan bebas mempunyai dampak negatif. Nah, dari kata-kata ini juga sudah ketahuan ya, yaitu berteman dengan orang-orang yang kurang memahami norma dan sebagainya ya. Ini deskripsi dari evaluasi ini. Nah, kemudian penegasan ulangnya sebaiknya, nih dari kata sebaiknya juga sudah ini ya, sudah mencerminkan bahwa ini penegasan ulang. Nah, ini saran ya. Sebaiknya para orang tua harus mengawasi dan mendidik anak-anak agar tidak terjerumus ke jalan yang salah. Nah, pilihlah tontonan yang mendidik dan gunakan internet dengan bijak, bukan untuk menonton sesuatu yang tidak baik. Oleh orang tua harus, nah ini harus dasaran ya, harus selalu bercanda atau berdiskusi tiap malam atau pada saat libur agar mereka dapat membimbing yang tepat. Nah, ini ya. Ini ada evaluasi berupa pengenalan tentang masalah yang sedang dikritik atau ditanggapi, kemudian deskripsinya. Nah, di sini biasanya ada fakta, ada data. Di Amerika nih, ada kata di Amerika mereka menganggap berciuman adalah hal yang wajar. Nah, ini fakta yang disampaikan ya. Kemudian ada penegasan ulang berupa saran atau solusi. Ya, seperti itu Ananda untuk teks penegasan ulang. Teks tanggapan kritis. Nah, kemudian untuk kaidah kebahasaan, jadi di dalam teks tanggapan itu ada yang namanya kata tugas. Nah, di mana kata tugas ini tidak ada arti di KBBI, di Kamus Besar Bahasa Indonesia, tapi dia itu memiliki makna di dalam kamus ya. Nah, contohnya seperti di, ke, dari, oleh, ini preposisi, kemudian karena, sehingga, bahwa, yang, ini konjungsi, pun, lah. Nah, ini adalah kata-kata tugas ya. Seperti di dalam banyak teks kita sering menggunakan kata-kata tugas ini. Nah, dalam teks tanggapan kritis, kalimat penilaian dapat berupa pujian atau kritikan. Nah, sehingga kalimat ini pun termasuk opini, saya setuju jika memberikan vaksin untuk menangkal COVID. Nah, ini ada penilaian berupa opini, biasa pujian maupun kritikan. Nah, ini setuju nih. Ini tanggapan positif atau mungkin pujian ya, ini masuknya. Saya setuju jika memberikan vaksin. Kalau saya tidak setuju memberikan vaksin, hal ini misalkan sangat berbahaya jika tidak dilakukan berdasarkan kaidah dari medis gitu kan. Nah, bisa seperti itu. Ya. Nah, kemudian di sini kaidah kebahasaan yang berikutnya. Kemudian kalimat deskripsi dalam teks tanggapan kritis biasanya terdiri atas beberapa kalimat yang menjelaskan fakta atau alasan terhadap penilaian yang disampaikan. Nah, ini memang ketika kita menyampaikan suatu tanggapan, baik itu kritisi ataupun tanggapan yang berisi pujian, ya kita juga harus didasarkan data ya. Nah, kenapa harus didasarkan data? Agar kita tidak dicap orang yang asal bunyi, tapi kita berpendapat, mengutarakan pujian atau mengutarakan kritik dengan data. Nah, di sini contohnya anak-anak tersebut memiliki SIM karena usia belum anak tersebut belum memiliki SIM karena usianya belum mencapai 17 tahun. Bahkan tak jarang tinggi badan mereka pun belum mumpuni untuk menapak jalan. Selain itu, faktor belum matangnya psikis mereka pun sering jadi penyebab kecelakaan lalu lintas. Nah, ini disampaikan data-data ya, umur, kemudian faktor psikis juga ya. Nah, untuk kaidah kebahasaan lainnya ini bisa dibaca di buku Marbi kelas 9 halaman 163 ya. Silahkan dibaca. Nah, kemudian silahkan juga ini baca contoh teks tanggapan ini dengan seksama di serupa.id. Ini kalian bisa copy atau bisa pause dulu kemudian
ketik ininya, insya Allah Bapak juga atau Bu Grapita ini upload juga di e-learning untuk kalian bisa copy ini alamat teksnya ya. Nah kemudian ini, nah mengkritik dengan objektif. Nah jadi kritik itu harus didasarkan dengan data dan fakta. Nah kemudian juga jangan memihak gitu kalau mengkritisi. Jadi beda kan kalau orang mengkritisi yang memihak, nanti kalau memihak jadi tidak tidak relevan kritiknya. Bukannya malah kritik yang membangun malah nanti menjatuhkan ABS asal Bapak senang. Nah, jangan seperti itu. Kita harus menyampaikan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Itu saja dari Bapak mungkin untuk teks tanggapan ini. Silahkan Ananda cermati. Kalau ada yang kurang paham bisa diputar lagi videonya. Kalau masih ada yang kurang paham juga boleh ditanyakan ke Bapak atau Bu Grapita ya. Ya mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Wah. Ini juga bacalah dengan seksama materi pada halaman 166 dan Pelangi Bahasa ya 167. Ya, silahkan Ananda istirahat atau melanjutkan pelajaran yang lain.